Halo anak-anak cerdas Indonesia, bertemu lagi dengan saya Rizal Al-Khawarizmi. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat topeng sederhana menggunakan kertas dan tisu. Di sini alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama topeng plastik yang akan kita jadikan model atau contoh, kemudian gunting, tisu, kertas bekas, wadah atau tempat, kemudian lem, air secukupnya, dan kuas. Nah, cara membuatnya, yang pertama kita singkirkan dulu ini. Sediakan topeng yang akan kita jadikan model, kemudian wadah. Nah, lalu untuk wadahnya sendiri sebenarnya bisa tidak dipakai. Di sini selanjutnya kita menggunakan tisu yang akan kita tutupkan seperti ini. Nah, diusahakan menutupi seluruh permukaan topeng. Nah, nanti setelah ini topengnya akan kita basahkan agar mengikuti lekuk-lekuk dari topeng itu sendiri. Oke, di sini sudah. Nah, setelah ini kita basahkan, kita menutupi bagian yang masih berlubang, misalnya seperti ini belum, maka kita tambahkan seperti ini. Sama, kita basahkan juga. Baik, selanjutnya yang sebelah sini. Kita siram lagi. Nah, kemudian lekukannya kita sesuaikan dengan lekukan pada topeng. Misalnya seperti ini. Ini kita rapikan. Lapisan tisu di sini gunanya sebagai dasar pada pembuatan topeng kita yang nantinya akan kita akan kita singkirkan ketika topengnya ini sudah dalam keadaan kering. Baik. Nah, saya rasa sudah cukup. Kemudian kita merapikan pinggir-pinggir dari topeng ini. Seperti ini. Nah, setelah itu kita singkirkan wadah berisi bejananya. Maksudnya wadah yang berisi airnya. Nah, untuk selanjutnya kita lap dulu. Nah, selanjutnya gunakan kertas bekas seperti ini. Ini saya punya contoh kertas yang bekas. Kemudian kita potong menjadi seperti ini, lengkap dengan potongan kecil di bagian bawahnya. Gunanya agar mengikuti kontur atau relief-relief pada topengnya. Jadi lekukan-lekukan topeng ini akan mengikuti pada kertas-kertas yang sudah kita potong-potong kecil seperti ini. Nah, caranya kita basahi kertas yang tadi. Kemudian kita tempelkan ke topengnya, misalnya seperti ini. Untuk lapisan pertama kertas, sebaiknya tidak memberikan lem, gunanya agar pada saat kering, topengnya nanti tidak susah untuk dilepas. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan kuas agar
reliefnya atau lekuk-lekuk pada topengnya sempurna, lekukannya akan sempurna seperti ini. Baik, ambil kertas selanjutnya. Misalnya ini bisa ke atas, bisa juga ke bawah ya. Yang penting menutupi bagian-bagian yang kita inginkan. Misalnya contoh seperti ini dulu. Nah, untuk kertas kecilnya ini kita ratakan menggunakan kuas seperti ini. Kita isi air dulu. Baik, kita membuat lapisan selanjutnya. Misalnya di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita gunakan masih kertas yang basah. Jadi jangan dulu menggunakan kertas yang diberi lem agar tidak sulit ketika kering. Jadi pada saat kering nanti topengnya tidak sulit untuk dibuka dari plastiknya. Nah, inilah gunanya kita menggunting-gunting kecil-kecil kertas bagian di bawah agar dia mengikuti lekukan pada kertas. Di sini saya membuatnya mungkin sedikit tidak rapi. Untuk anak-anak sekalian mungkin bisa membuatnya sedikit lebih rapi daripada yang saya praktekkan. Oke, untuk di bagian bawah saya akan mengukur dulu. Sini sampai sini. Nah, oke, sampai sini. Nah, jadi saya tinggal sobek saja, tidak perlu menggunakan gunting. Kemudian menggunakan kuas yang basah. Mungkin bisa juga dengan menggunakan bantuan tangan seperti ini. Terserah di mana saja yang menurut kalian mudah untuk dilakukan. Jika terjadi kertasnya sobek, tidak apa-apa, tetap lanjutkan saja. Karena ini masih lapisan pertama, nanti akan ditutupi oleh lapisan-lapisan selanjutnya. Jadi tetap tenang. Baik, untuk lapisan pertama saya rasa cukup dulu seperti ini. Selanjutnya untuk lapisan kedua, barulah kita menggunakan kertas yang kering seperti ini. Jadi tidak perlu dibasahi seperti tadi. Hanya saja perbedaannya adalah kita sudah mulai menggunakan lem. Nah, di sini saya mulai taruh dengan rapi seperti ini.
Mungkin saya mulai dari sini. Nah, kemudian dirapikan. Nah, pada lapisan kedua ini kita mulai menggunakan lem. Jadi lemnya dicelupkan seperti ini dulu sedikit di air, kemudian kita perbaiki dulu. Nah, gunanya menggunakan lem seperti ini agar kertas selanjutnya tertempel dengan baik. Oke, selanjutnya kita menggunakan kertas yang lain, misalnya di sini. Saya menggunakannya di sebelah sini bagus. Nah, usahakan agar lekukan pada topeng ini bisa rapi ya, agar hasilnya nanti lebih baik daripada yang saya praktekkan di sini. Ini tidak terlalu bagus hasilnya menurut saya. Untuk hasil yang maksimal memang tidak akan terlihat baik dulu untuk di lapisan-lapisan awal. Itu lapisan awal. Setelah ini akan kita buat lapisannya sampai 5 atau 7. Bahkan untuk sarannya sendiri dari saya lebih baik menggunakan lapisan yang lebih dari 7 lapis, mungkin sekitar 10 lapis, agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Nah, untuk contoh yang sudah jadi akan saya perlihatkan sebentar setelah lapisan kedua ini sudah selesai. Jadi saya sebenarnya sudah membuat sudah membuat contoh sebelum ini agar bisa kita perhatikan hasilnya yang sudah jadi. Ini mungkin di sini seperti ini. Mungkin penggunaan lemnya tidak perlu terlalu banyak ya. Ini sepertinya saya menggunakannya sedikit lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, ini kita tekan sedikit agar bentuk dari mulutnya bisa kelihatan. Sedikit di sini sedikit saya tekan. Maaf, tadi ada sedikit goyang pada kamera.
Nah, untuk di sini saya sedikit menggunting karena melewati topeng model topengnya. Nah, saya anggap sampai sini saja dulu. Kita buat sedikit lebih memadat, lebih ditekan sedikit agar bentuk dari topeng modelnya sudah ada. Nah, saya rasa cukup begini untuk awalnya. Kita bisa membuat ini menjadi beberapa lapis. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti kurang lebihnya akan seperti ini. Nah, mungkin ini saya bisa singkirkan. Nah, ini sedikit agak kotor karena sempat jatuh. Nah, ini. Dan ini cukup keras karena ini sendiri saya buat menjadi lapisannya sekitar 5 lapis. Untuk hasil yang maksimal sebaiknya maksud saya ini 7 lapis. Untuk hasil maksimal 2 lapis pertama seperti ini. 1 tisu, kemudian kertas awal seperti ini. Setelah itu kertas selanjutnya seperti ini juga sampai 7 lapis seperti ini. Nah, di sini sebenarnya sedikit agak kasar. Jadi untuk memperhalus hasilnya mungkin bisa menggunakan amplas. Kemudian dihaluskan. Setelah itu boleh diwarnai. Oke, untuk pembuatan topeng kita cukup sekian. Saya singkirkan dulu, jadi cukup sekian untuk hasilnya. Nanti saya tunggu di kelas masing-masing. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Untuk selanjutnya tonton terus video-video saya selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.